Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Di sini sebelum Ustazah menyampaikan materi selanjutnya, Ustazah akan mengingatkan kembali apakah masih ada yang belum mengerjakan tugas minggu lalu babakan aksara Jawa. Jika ada yang belum mengerjakan, amal soleh dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi untuk pertemuan kali ini, karena nantinya nilai tugas itu akan masuk ke dalam nilai rapot. Jadi, jangan sampai nilai tugas kalian itu kosong. Kalau nilai tugas kalian kosong, nanti kalian nilainya bisa di bawah KKM. Paham? Jadi, sekali lagi yang belum mengerjakan tugas minggu lalu, amal soleh dikerjakan terlebih dahulu dan dikirimnya di Google Form, bukan dikirim lewat WA. Sebelum Ustazah menyampaikan materi selanjutnya, amal soleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk buku paketnya, buku tulis atau maksudnya buku tugas atau buku catatan dan alat tulisnya, supaya kalian lebih siap dalam menerima pembelajaran bahasa Jawa di pertemuan kali ini. Materi yang akan Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini adalah babakan cerita Ramayana lakon Kidang Kencana. Di buku paket kalian bisa dibuka di ulangan 7 tentang cerita Ramayana. Di buku paket Erlangga di bab ulangan 7. Langsung saja. Nah, untuk materi ini amal soleh dicatat di buku catatan atau di buku tugas sebagai catatan tambahan, karena di buku paket kalian belum ada, jadi amal soleh dicatat sebagai catatan tambahan. Mangerteni cerita Ramayana. Apa tuh kuwi cerita Ramayana? Nah, pasti kalian pernah dengar apa itu cerita Ramayana, dan biasanya di buku 1 atau di buku satunya lagi cerita Ramayana itu ada perbedaannya, karena tergantung si penulis mengikuti versi dari mana. Karena biasanya si penulis itu mempunyai ciri khas tersendiri dalam menceritakan cerita Ramayana dengan versinya yang berbeda-beda. Langsung, jeneng Ramayana kapetik saka basa Sanskerta, yaiku tembung Rama lan Ayana kang ategese lakon urip Rama. Jadi, Ramayana itu dipetik atau diambil dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti kata Rama dan Ayana dan mempunyai teges atau maksud yaitu lakon urip Rama. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang cerita Ramayana itu ada 7 babak atau 7 kondo, yaitu Balakondo, Ayodhya Kondo, Aranya Kondo, Kiskindha Kondo, Sundara Kondo, Yudha Kondo, lan Uttara Kondo. Nah, di sini dalam satu babak atau sak kondo isih kaperang maneh dadi pirang-pirang lakon. Anggone critakake lakon, saben dalang duweni ciri khas atau sanggitan dhewe-dhewe. Dalang itu pelaku atau yang menjalankan sebuah cerita. Nah, di situ karena dalang satu dengan dalang yang lainnya itu mempunyai ciri khas tersendiri, jadi dalam menceritakan cerita Ramayana juga di dalamnya ada perbedaan sendiri-sendiri tergantung ciri khas bagaimana si dalang itu menceritakan cerita tersebut. Langsung, yang pertama, Balakondo. Kitab Balakondo dadi mula bukane cerita Ramayana. Kitab Balakondo
nyeritakake Prabu Dasarata kang duweni garwa telu, yaiku Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, lan Dewi Sumitra. Saka garwa telu iki, Prabu Dasarata duwé putra cacah 4, yaiku Rama, Barata, Lesmana, lan Satrugna. Kitab Balakanda uga nyritakake Rama kang hasil menangake sayembara lan garwa Dewi Sinta, putrine Prabu Janaka. Jadi, kitab Balakanda itu menceritakan asal mula dari cerita Ramayana, yaitu menceritakan Prabu Dasarata yang mempunyai 3 istri, dan dari 3 istri tersebut, Prabu Dasarata mempunyai 4 anak, yaitu Rama, Barata, Lesmana, lan Satrugna. Dan karena Rama memenangkan sayembara lan mempunyai atau bisa beristri Dewi Sinta, yaitu putri dari Prabu Janaka. Jadi Balakanda itu adalah awal mula dari cerita Ramayana. Lanjut, Ayodhyakanda. Kitab Ayodhyakanda nyritakake Rama kang ngakoni urip ing tengah alas karo Dewi Sinta lan Lesmana sawise Prabu Dasarata seda. Barata diwisuda dadi raja. Jadi tadi Balakanda menceritakan awal mula cerita Ramayana, bagaimana Rama bisa beristri dengan Dewi Sinta. Nah, di kitab Ayodhyakanda ini menceritakan kisah Rama yang sudah menjalankan kehidupan dengan Dewi Sinta di tengah alas bersama Lesmana. Dan di sini diceritakan kalau Prabu Dasarata sebagai ayah dari Rama itu meninggal. Kemudian Aranyakanda. Kitab Aranyakanda nyritakake Rama, Sinta, lan Lesmana sasuwene urip ing tengah alas. Ing tengah alas, Rama asring mbiyantu wong lagi tapa kang diganggu dening para raseksa utawa buta. Ing kitab iki nyritakake Dewi Sinta diculik dening Rahwana. Nah, di kitab Aranyakanda ini menceritakan kalau Rama, Sinta, lan Lesmana menjalani hidup di tengah alas. Nah, di situ Rama sering membantu orang yang sedang bertapa yang diganggu oleh para raksasa atau buta. Di sini Dewi Sinta diceritakan diculik dening Rahwana. Kiskindhakanda. Kitab Kiskindhakanda nyritakake sapatemone Rama kelawan Raja Wanara Sugriwa. Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut kraton saka Subali, kakange Sugriwa. Ing peperangan iki, Subali gugur, Sugriwa mandheg raja ing Guwa Kiskindha. Sabanjure Rama lan Sugriwa dadi kanca. Nah, di sini ada tokoh baru lagi, yaitu Sugriwa dan Subali. Sugriwa dan Subali ini adalah saudara kandung, tetapi mereka mempunyai beda watak atau beda karakter. Dan di akhirnya diceritakan kalau Rama dan Sugriwa menjadi teman. Kiskindha ini diambil dari nama Guwa Kiskindha. Kemudian Sundarakanda. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon para prajurit Kiskindha sing lagi bangun Kretek Situbanda sing nyambungake antara India karo Alengka. Jadi, di dalam kitab Sundarakanda itu menceritakan lakon dari para prajurit Kiskindha yang lagi membangun Kretek Situbanda
yang bisa menyambungkan antara India dengan Alengka. Kemudian Yudha Kanda. Kitab Yudha Kanda nyeritakake lakon peperangan antara prajurit Sang Rama karo prajurit Sang Rahwana. Nah, di sini kitab Yudha Kanda menceritakan peperangan antara Rama dengan Rahwana. Masih ingat Rama itu siapa? Rama itu adalah garwa dari Dewi Sinta, dan Rahwana itu adalah orang yang menculik Dewi Sinta di dalam atau di tengah alas tadi. Jadi di sini peperangan untuk merebut Dewi Sinta. Nah, ini adalah yang terakhir atau ingkang pungkasan saka 7 kanda atau 7 babak tersebut, yaitu kitab Uttara Kanda yang menceritakan lakon diusire Dewi Sinta amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucene Dewi Sinta. Banjur Dewi Sinta manggon ing pratapan Resi Walmiki lan nglairake Kusa lan Lawa. Jadi di sini munculnya masalah karena Dewi Sinta diusir karena Rama mempunyai atau mendapat kabar dari rakyat karena kesucian Dewi Sinta itu masih diragukan. Jadi Dewi Sinta tinggal di pratapan Resi Walmiki dan melahirkan 2 anak, yaitu Kusa lan Lawa. Untuk 7 babak atau 7 kanda di sini Ustazah sudah menyampaikan dan bisa dicatat di buku catatan karena di buku paket tidak ada. Selanjutnya, amal soleh dibaca tentang cerita Kidang Kencana yang ada di buku paket kalian Wulangan 7. Kemudian nanti Ustazah akan memberikan tembung-tembung yang susah atau teges-teges tembung ingkang angel. Nah, ini untuk catatan tambahan lagi, ini bisa ditulis di buku catatan kalian. Misalnya, carios itu artinya cerita, tumuli itu artinya kemudian, sampai nanti di bawah nah, sampai ini ya. Amal soleh dicatat di buku catatan kalian. Ustazah ulangi ini. Nah, untuk materi tentang cerita Ramayana lakon Kidang Kencana sudah selesai sampai di sini. Sekali lagi, Ustazah akan mengingatkan apabila ada tugas-tugas amal soleh dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, karena nilai tugas tersebut akan masuk ke dalam nilai rapot. Jadi, jangan lupa jika ada tugas-tugas amal soleh dikerjakan tepat waktu. Paham? Cukup sekian penyampaian materi tentang cerita Ramayana dari Ustazah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.